Selamat datang kembali di Ops Channel bersama gue, Oboy Gusnandar. Teman-teman semua, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video-video yang ada di channel ini. Tanpa dukungan dari teman-teman, mungkin channel ini tidak akan bertahan sampai detik ini. Sekali lagi, terima kasih. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat dan seperti yang teman-teman sudah ketahui, kalau backgroundnya bukanlah lemari berwarna coklat, berarti gue akan berkolaborasi dengan seseorang untuk membahas sesuatu hal yang menarik. Nah teman-teman, jadi gue lagi mampir di daerah Bekasi. Di rumahnya siapa, gue juga bingung nih nyebutnya apa. Karena orang yang akan berkolaborasi dengan gue ini paket komplit. Dia ini bisa jadi teman gue, bisa jadi sahabat gue, bisa jadi partner kerja gue, bisa jadi saudara gue, bisa jadi keluarga gue, bisa jadi lawan debat gue, bisa jadi apapun pokoknya. Teman-teman pasti penasaran siapa orangnya. Langsung aja kita panggilkan Bambang Uta. Gila, apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Gimana kabar lo nih? Ya alhamdulillah gua baik-baik enggak sih ya? Baik-baik enggak? Alhamdulillah baik. Kondisi lagi pandemik. Ya. Kayak yang kita tahu nih, bisa kan kita event 4 bulan ini udah nggak jalan nih karena kondisi ya. Siap. Kegiatan lo apa aja nih? Oke, jadi hari-hari sih sebenarnya jauh sebelum pandemi kan emang gua event organizer kan lebih ke technical. Tapi di balik itu bini gua punya online shop lah, lebih ke makanan, sama dia ada bisnis kecil-kecilan. Ya udahlah, event gak jalan, gua bantuin bini gua jadi kurir lah, bantuin masak, dan gua punya satu hobi kecil nih, main game lah, game online. Nah, gua yang tadinya main game karena have fun, ya udah hari jadi nyari duit lah di sana ya kan. Dari game bisa menghasilkan juga. Yes. Sebenarnya tuh yang mau gue bahas sama dia banyak, tapi karena temanya kali ini bukan itu, jadi nggak ngelebar ke sana dulu ya. Siap. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Jadi Uta ini kalau di dalam kerjaan itu adalah seorang technical director dalam sebuah event. Nah, jadi di episode kali ini gue tuh pengen ngajak dia untuk membicarakan sebuah topik yang sederhana sih kelihatannya, tapi menarik untuk dibicarakan. Temanya itu adalah konsep hidup sederhana. Nah, cuman mang masalahnya nggak enak nih. Kita kan mau ngobrol panjang lebar sebuah topik yang memang menarik. Setuju. Tapi nggak enak dong kalau kita nggak sambil ngeteh ya kan. Kayaknya kita mesti ambil tehnya dulu gimana. Karena gue semenjak sakit gue udah gak berani ngopi lagi. Ada caranya bos. Gimana caranya? Coba. Lu pasti tahu cara. Oke, langsung aja kita ambil tehnya. Nah, Cakep. siang-siang gini minum seger-seger. Udah ada kan? Silakan. Mantap. Thank you. Seger banget. Mantap kan? Di lambung enak. Nah ini ntar salah satu contoh yang mau kita bahas nih, berhubungan nih sama konsep kita ntar nih. Ntar kita bahas. Oh gitu? Iya, Oke, yaudah kita buka dulu ya. Oke, jadi teman-teman, gue sama Uta kan akan membahas perihal konsep hidup sederhana. Jadi gini mang, gue pengen ngejelasin dulu ke teman-teman perihal konsep hidup sederhana secara simpelnya tuh gimana sih? Ya. Jadi konsep itu teman-teman berasal dari bahasa Latin, yaitu conceptum yang artinya sesuatu yang dipahami. Nah, konsep sederhana adalah suatu tindakan di mana seseorang lebih memilih untuk hidup secara tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang dimiliki. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya deh. Siap. Menurut lu, konsep hidup sederhana tuh apa sih? Oke, konsep hidup sederhana ya. Konsep hidup sederhana tuh ya kalau secara harfiah tadi lu udah jelasin ya apa itu konsep dan sederhana, tapi intinya adalah konsep hidup sederhana adalah sebuah gaya hidup yang dimana lo menyesuaikan antara kantong dan temen lo, sesederhana itu deh. Antara kantong dan temen lo kayak gimana? Menurut lo, salah nggak sih ketika ada seseorang yang lebih memilih untuk menerapkan konsep hidup sederhana? Wow, nggak banget bos. Karena lo seneng nggak kalau lo punya temen pamer, ya kan ya? Nah, konsep sederhana lah gimana caranya lo dalam tanda kutip pamer, tapi dengan gaya yang lain gitu. Banyak kan kalau pamer kan bisa dari baju, cerita lo dalam tanda kutip bohong atau bener apa enggak kan. Tapi kalau konsep sederhana ya lo apa adanya aja gitu. Lo ya lo gitu. Gaya lo begini gitu. Lo nggak punya duit begini, tapi lo punya banyak pengalaman, lo cerita gitu. Kalaupun lo punya duit, lo bisa istilahnya dalam tanda pamernya kayak lagi makan nih, karena lo punya duit, ya lo bayarin lah teman-teman lo gitu. Tapi gaya lo biasa gitu. Nggak pamer, nggak sombong, sederhana. Oke Bang, seperti yang kita tahu nih, Yes. di era sekarang itu sebenarnya banyak orang yang mau menerapkan konsep hidup sederhana. Tapi ada penjegalnya. Dia udah ketakutan duluan nih akan penilaian orang-orang di sekitarnya ketika dia memilih konsep hidup sederhana. Menurut lo gimana? Berarti kita nih ada di situasi dimana sebelumnya memang dia sudah dalam tanda kutip bergaya yang agak hedon atau Yes. bourgeois lah ya. Betul. Kurang lebih. Jadi sebetulnya nggak usah malu sih, apalagi kondisi lagi pandemi gini ya. Semua orang tahu bahwa semua lagi agak susah gitu. Sebetulnya apa yang lo
lo jalanin sekarang nggak usah takut. Tiba-tiba gini, lo ngapain peduli omongan orang gitu. Yang penting diri lo gitu. Senyamannya lo. Tapi kalau lo sudah, tapi gimana bro? Gue udah nyaman dengan gaya gue yang begini. It's fine gitu loh. Tapi lagi-lagi yang tadi kita bilang di awal, konsep sederhana yang asik adalah lo sesuaiin kantong dan temen lo gitu. Gue juga yakin teman-temannya dia juga pasti akan beralih gitu loh. Gampang gini, lo tadinya belanja di mall aja tutup bro. Berarti lo harus kemana? Ke pasar. Kalaupun lo tetap paksa di mall ya udah mahal gitu. Kecuali emang lo ya maaf nih, lo emang anak pejabat, pengusaha yang 7 turunan. Tapi apa lo asik kalau misalnya lo kayak sendiri temen-temen lo enggak? Yang tadi gue bilang kalau emang lo punya kelebihan, lo nongkrong daripada lo abis duit lo buat diri lo traktir temen lo, bantu temen lo. Nah, menurut lo, Yes. ulang telat. Iya, sorry. Apa penilaian lo tentang orang-orang yang selama ini memaksakan menjalani konsep hidup glamor, padahal dia sendiri tuh merasa terpaksa untuk menjalani konsep hidup kayak gitu? Kesian bos. Dari pertanyaan lo ya udah bilang tuh, ibaratnya dia ngerasa berat kan, Yes. ya kan? Itu aja udah sesuatu yang dipaksain kan. Kembali ke topik, lagi-lagi sesuaiin ya. Lebih ke pola pikir aja sih. Contoh yang tadi gue bilang di awal nih, aduh gue biasa ke kafe bro, minum kopi. Ya udah lo tinggal beli kopi gitu ya, lo minum di rumah. Teman-teman lo kalau mau nongkrong ya di rumah aja gitu. Sekarang juga zaman udah canggih ya, handphone, WhatsApp video call atau apa gitu ya kan, buat nongkrong. Kita ngomong nongkrong gitu ya. Tapi kalau lagi-lagi lo ternyata punya emang duit kelebihan nih, udah lo traktir aja temen lo gitu. Jadi sebetulnya tinggal sesuaiin aja. Ya sesuaiin aja. Ya, jadi yang tadinya lo di sini sesuaiin, kalau tetap di sini tapi pasti teman-teman lo juga nggak mungkin kayak lo semua. Lo menjadi penyeimbang gitu. Lagi-lagi yang tadi gue bilang sebenarnya kalau lo tanya penilaian gue ya kesian sih ya, buat apa kayak gitu. Buat gini lo lagi kondisi pandemi gini, lo ada orang kelebihan terus lo pamer gitu. Ya elah bro, malah nggak ditemenin gitu. Tapi kalau lo emang dalam tanda kutip emang banyak duitnya, dengan lo bantu temen-temen lo, bos, temen lo makin banyak, trust me. Kondisi lagi pandemi. Ya. Seperti yang kita tahu, semua perusahaan, semua para pekerja, termasuk kita, lagi pada struggle dengan keluarga dan hidup kita masing-masing. Nah, menurut lo, dengan adanya kondisi seperti ini, apakah akan banyak merubah konsep hidup yang dijalani orang banyak? Pastinya, pasti. Tadi yang lo bilang nih, semua struggle gitu ya. Gambaran besarnya kayak kita ngomong dari top dulu nih ya, ada orang-orang kaya gitu, belanja ke mall, mungkin sekarang jadi ke pasar. Kita bisa lihat nih artis-artis aja yang tadinya main di TV sekarang ke YouTuber gitu loh. Kayak kita nih gitu ya. Kita nggak usah ngomong yang lain, gue aja nih, gue jadi bantuin bini gue ngurusin rumah segala macem, bapak rumah tangga lah ya. Dan gue yakin semua juga kayak gitu. Tapi kita mesti lihat dari sisi positif. Ada kemarin gue lihat di berita juga keren nih, inspiring. Jadi tadinya dia tuh usahanya soal sepatu gitu ya, soal sepatu di daerah Jombang tuh, Jawa Timur. Sekarang dia akhirnya banting setir jualan keripik tahu karena dia memanfaatkan skillingnya banyak orang pedagang tahu gitu. It works gitu men. Dia sampai bilang itu lumayan gitu. Atau lo boleh cek Pinkan Mambo, penyanyi yang tadinya dia nyanyi, akhirnya mungkin dia dengan segala koneksi segala macam, dia sekarang bikin catering sama laundry. Dia turun ke pasar sendiri, beli sendiri, masak sendiri. Men, dia sampai bilang ada satu titik di mana gua ternyata lebih bagus catering dibanding nyanyi. Itu gila bos, lo boleh cek dimanapun. Dan banyak itu. Kalau gue pribadi, gue nggak melihat dari sisi uang ya, karena gue pun masih merasa tadi kembali ke konsep hidup sederhana. Tapi gue ngeliatnya gini, dengan kondisi kayak gini akhirnya gue bisa lebih dekat sama anak-anak gue, sering di rumah. Karena tadi kan ya kita kan keluar gitu, maksudnya orang weekend jalan-jalan ya kan, kita kerja keras bos ya kan. Di weekday ya mungkin orang kerja tapi kita kadang istirahat. Bahkan ya weekday itu kan dipakai untuk meeting segala macam. Itu contoh aja sih. Jadi menurut gue akan sangat banyak berubah gitu loh. Contoh kecil lain kayak lu pasti denger lah, semua orang gaji karyawan dipotong ya. Kurang lebih gitu bos. Ngomongin anak, Uta ini udah punya anak 3. Jadi buat teman-teman semua, Jadi anak-anak punya anak-anak nih. jadi jangan tertipu dengan wajahnya yang muda ini ya. Wow, padahal gua kumis masih ini ya. Oke, teman-teman, kita Yes, langsung yes. masuk ke pertanyaan terakhir ya. Ya. Menurut lo, cara apa yang paling tepat untuk merubah orang yang sudah terjebak di dalam dunia borjuisme supaya mereka tuh bisa totally change dalam menjalani hidup mereka? Ulang ya. Menurut lo, Ya. cara apa nih yang paling tepat untuk mereka-mereka yang sudah terjebak di dalam dunia borjuisme supaya mereka tuh bisa totally change dalam menjalani kehidupan mereka? Oke, intinya sih mindset ya. Cuman gini deh, gue kasih sebuah gambaran aja nih buat semua temen-temen ya. Untuk yang lo punya kelebihan materi lah, atau kita sebut kaya. Sekarang gini, lo lebih baik mana? Lo dilihat karena lo memamerkan kekayaan, atau lo disegenin karena lo membantu orang banyak dengan kekayaan lo? Itu untuk orang yang memang lahir dari keluarga yang berjuis. Ya. Gimana kalau dia basicnya itu sebenarnya adalah orang yang memaksakan diri untuk terlihat berjuis? Nah, gue demen nih. Sekarang begini bro,
Prinsipnya yang tadinya mungkin nggak punya kemampuan secara bener-bener ya, maksa ya, kata kuncinya maksa. Sekarang gini deh, lu maksa, lihat jangan negatifnya positifnya. Dengan maksa ini berarti kan lu punya eager dong, lu punya niat, lu punya willing, lu punya usaha. Usaha itu lo pakai bukan untuk maksain kekayaan, tapi gimana caranya lu bisa dapet duit dari willing lo yang kuat itu, ya nggak bro? Contoh gampang bisa gini, lu biasa tapi lu hobi pakai baju-baju keren gitu ya. Ya udah, lu daripada gitu lu banyak tuh, udah bilang lu demen belanja, udah lo belanja, lo mau nggak belanja baju gini. Intinya apa? Just tip bro. Jadi lo pakai willing lo itu untuk, jadi istilahnya gini, yang tadinya lo mungkin beli baju nih keren karena lo maksain duit dari mana kayak ngutang atau apa, tapi ini enggak, lo bisa beli baju dari hasil lo ngejual just tip, mungkin lo bisa dapat lebih. Itu sih bro. Ini menarik banget sih. Yes. Oke guys, jadi mungkin kesimpulan yang bisa gue ambil adalah seperti yang udah Uta katakan. Ya. Kalau memang basicnya lo ini adalah orang kaya, lebih baik lo memanfaatkan kekayaan lo untuk membantu orang. Tapi jikalau lo kondisinya terjebak dalam dunia berjuisme, lebih baik lo memanfaatkan kemampuan lo itu untuk mencari uang dengan cara yang lain. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, mungkin tambahan sedikit nih boy, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum jelas atau gimana, boleh di kolom, lu ada komentar kan Cek, lalu boleh tanya di kolom komentar. Ya gue juga masih belajar sih, mungkin Oboy juga gitu, kita pengen tahu dong, mungkin dari teman-teman pendapat pasti ada yang lebih, karena yang tadi di awal gue bilang ini sharing, bukan masalah benar atau salah, tapi cocok apa enggak. Jadi buat teman-teman, yuk komentar di bawah, nanti gue atau Uta akan menjawab komentar kalian Langsung bos. Nah, sebelum kita closing, boleh deh lo sharing dulu sosial media lo. Wow, oke. Boleh dong, tolong di follow Instagram gua nih ya, di Bambang Uta. Di situ bisa kelihatan who am I, channel who am I. Atau boleh juga bantu nih, bini gua punya online shop, Dapur Maca juga ada di bawah. Ya, catering kecil-kecil, agak jualan dikit lah ya, boleh. Sip. Teman-teman tinggal follow aja @bambanguta dan @dapurmaca. Nah, untuk mengakhiri sesi kita pada hari ini, gue pengen memperkenalkan kepada teman-teman semua anak-anaknya Bambang Uta. Langsung aja kita panggilkan Dion, Keanu, Kairu. Gue Obe Gusnandar. Gua Bambang Uta.